oleh dua-dua Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kami boleh tiba dengan selamat. Dan hari ini kita bersyukur karena Tuhan boleh melibatkan kita di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Hari ini firman Tuhan yang akan kita terima yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita boleh sama-sama membaca dengan bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Kalau sudah ditemukan katakan amin. 1, 2, 3. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Ia yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan mendekat Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh penjaga-penjagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Puji Tuhan. Haleluya. Yang menjadi judul firman Tuhan ini adalah hidup yang dimiliki oleh Allah. Dalam perjanjian lama, Allah menciptakan langit dan bumi, dan dilanjutkan oleh kepada pemberitaan oleh Paulus dan memperjelas kepada manusia ciptaannya itu bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, karena Dia yang memberi kehidupan dan nafas, sehingga makhluk hidup itu bisa bernafas. Teristimewa kita manusia. Tak sedetik pun Allah membiarkan kita. Dia selalu memegang kita dan tidak pernah meninggalkan kita satu detik. Karena sekali tarikan napas, bahwa Allah selalu hadir di dalam hidup kita. Tetapi banyak orang saat ini itu milik siapa? Rumah yang mewah itu milik siapa? Itu mobil yang mahal milik siapa? Itu rekening yang banyak di bank itu milik siapa? Tetapi sangat jarang manusia menyadari hidup ini milik siapa. Hidup ini adalah milik Tuhan. Kita adalah penerima hidup itu. Hidup ini pada akhirnya akan berakhir. Dan tidak ada yang kekal. Semuanya singkat dan sementara saja. Jikalau hidup ini singkat dan sementara saja, apa tujuan hidup kita? Kita hidup apakah hanya mencari sesuatu hal yang menenangkan keinginan daging saja, atau hanya mencari keinginan dunia saja? Karena suatu kelak dunia ini akan kita tinggal.
Tetapi Tuhan menginginkan, walaupun Dia pemberi sang kehidupan itu, bahwa orang-orang yang hidup itu senantiasa harus mencari dan tahu tujuan hidup mereka. Tujuan hidup kita adalah mengenal pemberi hidup kita. Banyak orang tidak mengenal pemberi hidup itu. Seolah-olah mereka bahwa hidup itu adalah kekuatan sendiri. Mereka hidup adalah karena kepintaran mereka sendiri. Mereka mempunyai harta, itu semua karena kekuatan mereka sendiri yang bekerja keras siang dan malam, sehingga mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Tetapi semuanya itu bagi orang yang mengenal Tuhan, itu semua adalah anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Seringkali kita terlalu memikirkan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita menunjukkan kekuatan kita. Seringkali kita lupa isi pengalian Hamulya. Kita kadang tidak sadar bahwa saya hari ini, keluarga saya hari ini, anak-anak saya hari ini berhasil. Seolah-olah karena kekuatan saya. Tetapi Tuhan memanggil agar orang-orang yang percaya itu menyadari dan tahu, bahkan lebih tahu lagi, bahwa hidup ini adalah pemberian daripada Tuhan. Maka malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, jadi apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang dimiliki oleh Allah? Yang pertama, bahwa kita itu adalah bersyukur. Nah, jikalau kita hari ini ada, tidak usah dulu tentang harta. Saudara dan saya hari ini sehat, penuh dengan damai. Bukankah itu sebuah kesyukuran kepada Tuhan? Kita hari ini, anak-anak kita hari ini boleh kita rasakan berkumpul dengan kita. Mereka hidup dengan damai sejahtera. Bukankah ini merupakan suatu ucapan syukur kepada Tuhan? Tetapi banyak orang bahwa seolah-olah hidup ini adalah milik mereka. Oleh karena kekuatan mereka, sehingga mereka lupa untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita harus syukurin jikalau hari ini di setiap pribadi kita boleh mengalami sebuah kesehatan. Walaupun ada sedikit demi sedikit penyakit yang kita alami, tetapi lebih banyak kita sehat hari ini. Itu sebuah ucapan syukur yang luar biasa. Karena banyak orang saat ini memerlukan sebuah kesehatan. Mereka terbaring sampai mereka tidak berputus asa. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak mau melakukan sesuatu hal dan berkata di dalam hidupnya. Tetapi mereka rindu sebuah kesehatan daripada Tuhan. Jadi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan terlalu memaksakan diri kita. Kita adalah orang yang sudah menerima Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di sana. Biarlah kekuatan Tuhan terjadi di sana. Dan saya percaya bagi orang-orang yang berseru-seru, yang selalu memanggil nama Tuhan, Tuhan akan mendengarkan setiap seruan itu. Tetapi yang menjadi permasalahan, ketika Tuhan tidak menjawab saat kita membutuhkan itu, banyak orang yang gagal di sana, sehingga seruan itu akan berhenti.
Dan sudah banyak kita rasakan. Mungkin itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persoalan hidup kita, di tengah-tengah pergumulan kita masing-masing. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban di luar dari apa yang kita harapkan. Dan yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang dimiliki oleh Allah. Kita boleh mengasihi. Kasih itu adalah menjadi investasi yang tidak pernah hilang dimakan oleh waktu. Nah, jikalau hidup ini singkat, kenapa kita harus menyimpan dendam? Kalau hidup ini hanyalah sementara, kenapa kita menjadi orang yang egois? Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan, Tuhan mau membentuk mereka menjadi pribadi yang senantiasa hidup di dalam saling mengasihi. Gudang do saunarion pura-pura di sosmed berengon begitu ceria, sementara hatinya remuk secara batiniah. Sangat jarang kita melihat orang di medsos itu dengan wajah yang sangat-sangat sehat. Tetapi hanya kepada Tuhan saja kita membawa kehidupan kita yang remuk itu. Dan Tuhan pasti akan memberi jawaban, karena Dia adalah sang pemilik kehidupan itu. Tuhan merangkai hidup kita itu. Walaupun Tuhan kadang akan menghancurkan hidup kita itu, dan kembali Tuhan senantiasa bentuk kembali sesuai yang Tuhan inginkan daripada kehidupan. Sehingga kita adalah orang-orang umat Pentakosta Kampung Baru Sukupa. Saya percaya bahwa kita adalah orang yang saling mengasihi. Puji Tuhan. Dan tidak pernah membiarkan keegoisan kita itu berlarut-larut, kesombongan kita itu berlarut-larut. Karena itu pasti akan dialami oleh manusia. Tetapi karena kita sudah mengenal Kristus yang menjadi pemilik kehidupan itu, kita boleh mau untuk saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Karena orang-orang yang mau mengampuni adalah orang-orang yang senantiasa merasakan sukacita. Orang-orang yang saling mengampuni adalah orang-orang yang senantiasa telah dewasa di dalam Tuhan. Saya percaya bagi kita malam hari ini bahwa kita adalah orang yang senantiasa untuk saling mengampuni. Dan yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang dimiliki oleh Allah. Dan terakhir adalah mencari Tuhan. Ada mereka di Pentakosta, oh Tuhan, ai dia do inganan. Nah, ungkapan ini sebenarnya sangat luar biasa. Dia mau dekat dengan Tuhan itu. Dia, pujian ini sebenarnya menggugah hati orang percaya itu, bahwa mengikut Tuhan ini tidak sekedar menjadi ritual saja, tetapi ada sebuah pendekatan yang sangat luar biasa yang Tuhan rasakan, yang dirasakan oleh manusia itu sendiri. Mencari Tuhan tidak salah beribadah ke gereja, bukan salah. Tetapi sesungguhnya mencari Tuhan itu adalah ketika kita benar-benar datang kepada Dia dan mengakui setiap kesalahan kita dan selalu mencari Dia di dalam hidup. Itu sebenarnya. Kalau kami yang pergi sinode itu, gimana lah saya bilang, duduk pun tidak bisa. Itu sinode sebenarnya, iya. Firman Tuhan diberitakan di sana, iya. Tetapi saya merasa saya bukan menghakimi. Karena saya tidak bisa berdiri, tidak aman lah. Tetapi tidak ada bagi saya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Karena manusia itu sana sangat banyak sekali. Ribuan, puluh ribu di sana. Sampai dah ada cukup deh. Orang mana bilang tak kuat tanah.
Alam mo sila peserta sinodal. Jadi mangani kolina mahami warung-warung ini. Mudah bisa kapendeta. Tak siap dibalas. Bukan saya bukan menyalahkan tidak. Tetapi itu sebenarnya kan mencari Tuhan ke sana. Iya. Tetapi kita kadang mencari Tuhan itu ada sesuatu hal yang harus kita korbankan. Ada yang harus kita benar-benar ubah di sana. Kita harus mengubah hidup kita. Dan masa yang lama kita harus tinggal. Kita harus menemukan yang baru bersama dengan Tuhan. Perkataan itu Tuhan. Nah, mencari Tuhan itu sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena kita adalah penerima kehidupan itu. Allah adalah pemberi kehidupan itu. Karena suatu saat nanti bahwa itu semua akan berakhir. Rumah yang kita punya, suatu saat nanti kita akan tinggal. Keluarga kita suatu saat nanti kita akan tinggal. Istri suami kita harus kita tinggal. Karena satu tarikan nafas pun tidak ada yang bisa menambahkan ketika tiba waktu. Maka pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang penerima kehidupan itu. Kita tahu Yesus Kristus telah mati di Kalvari untuk membuat sebuah jalan di mana orang-orang yang percaya itu mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Walaupun kita adalah singkat hidup kita, walaupun kita hanya sementara saja di dalam dunia ini, tetapi kita tujuan hidup kita itu harus berharga. Tuhan selalu mengasihi kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Karena kita telah dipilih oleh Tuhan, maka kita harus senantiasa melihat kehidupan kita. Karena hidup ini sementara, maka waktu ini harus berharga bagi kita. Jadi ada gereja bukan sekedar hanya untuk, karena banyak kita mendengarkan di media sosial, di mana-mana, hanya memperkaya hamba-hamba Tuhan. Bagi saya itu, kalaupun itu bagi mereka, tetapi bagi saya tujuan hidup saya, tujuan saya hanyalah supaya saya nanti ikut bersama dengan Tuhan. Ubotodo portibio pasatokina. Ubotodo hidup ini singkat. Jadi jikalau itu kita lihat, baik itu dalam jemaat, hamba-hamba Tuhan seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang keliru dan tidak akan pernah merasakan bagaimana Tuhan memberkati. Tetapi kita harus fokus kepada tujuan kita. Sebagaimana Paulus berkata, aku akan mengakhiri pertandingan ini, aku akan meninggalkan dunia ini, tetapi aku telah mendapat mahkota. Aku meninggalkan apa yang di belakangku. Aku berlari-lari menuju panggilan Kristus. Ngaijo debata behita. Ngaijo Tuhan behita. Atau kabarage marohata. Kabuka marohata tabereng ma. Kalau ngangan na banyak Tuhan kita sabi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, tujuan hidup kita adalah satu hal, bahwa kelak, bahwa tubuh kita ini akan kita tinggal dalam dunia. Kita akan mengakhiri pertandingan ini, dan kita tidak tahu bagaimana Tuhan memanggil kita. Seperti yang kita tahu bahwa pendeta Silitonga ya, yang pergi ke mana si Pahutar, lalu si Silo mau mengamatkan. Alaidang naman tinggi dah. Begitulah cara Tuhan itu. Mula sa sinode lawa matay nga mereng utana, lalu si Silo jauh Tuhan. Bermacam-macam cara Tuhan untuk menguatkan kita. Daging kita akan tinggal ini. Rumah kita akan kita tinggalkan dalam dunia. Harta yang kita miliki akan kita tinggal. Karena itulah tujuan Tuhan untuk memanggil kita hari ini. Mari kita bangun hidup kita masing-masing. Kita bangun diri kita yang tidak hanya melihat kekurangan-kekurangan orang lain, tetapi biarlah kita tertuju kepada Tuhan.
dan senantiasa untuk menerima kehidupan itu. Dan kita boleh senantiasa datang kepada Tuhan tanpa embel-embel, tetapi dengan ketulusan hati bahwa saya tetap menjadi milik Kristus. Haleluya. Malam hari ini Tuhan telah merangkai hidup kita. Biarlah kita bawa kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kita kesehatan. Tuhan telah memberikan kita napas. Maka hari ini semuanya itu oleh karena berkat Tuhan. Dan hari ini kita boleh sama-sama berlutut kepada Tuhan dan kita bawa hidup kita kepada Tuhan.